Jadi di sini saudara kita perlu pertanyakan, jikalau sola fide itu penting, apa pentingnya berkaitan dengan jaminan keselamatan? Apakah benar yang dikatakan gereja, di luar daripada gereja Roma Katolik tidak ada keselamatan? Apakah benar yang dikatakan oleh Paulus bahwa apapun yang dihukum daripada nilai gereja, orang itu akan terhukum? Perkataan yang kuat daripada Martin Luther ketika akhirnya dia berani menghadapi sidang itu. Dia minta berkali-kali untuk mencabut seluruh ajaran yang tentang konsep justification by faith. Dia berkali-kali diminta dicabut untuk dia tidak mau lagi harus menerjemahkan Alkitab. Maka dia berkata dengan jelas, aku berdiri di sini karena aku mencintai akan Alkitab. Aku berdiri di sini karena hati nuraniku sudah terikat dengan firman Tuhan. Jikalau apapun yang kuajarkan itu bukan daripada Tuhan, biarlah Tuhan yang mencabut dalam sejarahnya. Biarlah Tuhan yang akan menggagalkan. Tapi jikalau yang kuajarkan ini pada firman Tuhan, biarlah itu boleh sungguh menjadi sesuatu yang harus ditegakkan. Jadi lihat, Martin Luther berkata, hati nuraniku terikat dengan firman Tuhan. Maka dia tidak akan mencabut. Di sini saya berdiri. Saya tidak akan mencabut seluruh ajaranku. Itu baru mental orang Kristen. Hati nurani kita terikat dengan WA. Pulang langsung buka WA langsung. Hati nurani kita terikat dengan si dia. Langsung ingat dia waktu makan, waktu minum, waktu apa. Hati nurani kita terikat dengan pekerjaan, langsung lihat agenda nanti Senin kerjaannya apa, ini apa ya, untung kita di mana, ini apa semua. Bukan berarti kita tidak boleh kerja, bukan berarti kita tidak boleh ingat kekasih kita, boleh. Tapi yang lebih penting lagi perkataan daripada Martin Luther yang paling ada dalam sejarah tercatat. Di sini saya berdiri. Tidak akan mencabut seluruh pengajaranku. Di sini saya berdiri, hati nuraniku sudah terikat dengan firman Tuhan. Dan dia percaya sekali lagi, keselamatan hanya dalam Yesus. Dia percaya hanya di dalam dan melalui Yesus manusia dibenarkan. Bukan melalui nilai tradisi gereja, bukan apa kata Paus. Nah, di sini berarti kita harus melihat ketika iman itu penting. Di dalam Ibrani 11 ayat 1 jelas dikatakan definisi iman. Iman adalah penunjuk jalan pengharapan kita. Setiap kita butuh pengharapan. Engkau mau mandi, saya tanya, ada harapan nggak? Harapannya apa engkau mandi? Wangi kan? Keringat di mukamu hilang. Minimal engkau mandi, ada sesuatu yang cerah dalam wajahmu. Kenapa engkau harus cukur rambut? Supaya apa? Engkau rapi kan? Ada wajah berbeda. Kenapa engkau pakai pakaian? Pasti menutupi auratmu. Plus dengan pakai pakaian, kita menunjukkan satu kesopanan dalam berpakaian yang normal. Segala sesuatu kita butuh pengharapan. Tetapi saudara, pengharapan kita pasti tidak. Itu permasalahannya. Ketika iman menjadi jalan penunjuk untuk nilai keyakinan kita, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat namun kita percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, ada surga. Kenapa kita percaya itu? Karena di dalam 2 Korintus 5 ayat 7 Paulus berani berkata dengan jelas, kita hidup bukan karena melihat, tapi kita hidup karena iman. Dan di dalam pergumulan daripada Abraham menantikan akan daripada anak perjanjian itu, di dalam surat daripada Galatia dikatakan, karena iman Abraham percaya akan lahir daripada anak perjanjian itu. Karena iman Abraham percaya dia akan disebut bapa orang beriman. Walaupun dia umurnya sudah sangat tua. Jadi di sini saudara, salahkah kita kalau cinta bertumbuh karena melihat bukan karena iman? Saya tanya yang belum menikah. Kalau sudah menikah nggak boleh jawab, berarti engkau menyesal. Salahkah kita membangun cinta karena melihat?
Maka cinta bertumbuh karena melihat atau karena beriman dulu? Yang belum menikah jawab. Nggak berani jawab. Karena melihat dulu atau karena beriman dulu? Beriman. Bagaimana engkau beriman? Kenali pasanganmu. Kenali pasanganmu. Dia orang Kristen sejati atau bukan? Jadi saudara, cinta karena iman. Dan engkau beriman karena kenal dia. Bagaimana engkau kenal dia? Diproses. Nah, di sana saudara, kita diingatkan saudara, bagaimana harusnya iman kita memimpin keluarga kita. Iman kita memimpin nilai kerja kita. Iman kita memimpin studi kita. Saya katakan kepada anak saya, kemarin mama ketemu mantan wali kelasmu 2 tahun di Calvin. Dia kaget loh, perkembangan kamu begini. Ya. Kenapa saudara? Memang anak saya itu dulu imannya luar biasa. Nggak mau belajar keras. Jam 9 sudah tidur. Ada ujian, ada mites, pokoknya jam 9 pasti tidur. Kalau dibangunin, tidur dia tetap. Subuh pun belajar nggak semangat. Kenapa konsepnya? Cukup. Nggak perlu bergairah cari nilai 8 atau 9. Cukup. Ya, dapat nilai jelek pun tenang-tenang dia. Kenapa? Yang penting sudah berusaha. Cukup. Begitu saudara. Nah, SMA baru sadar bagaimana dia harus berjuang. Bagaimana dia harus berupaya. Bagaimana dia harus kerja keras. Bagaimana dia harus punya standar yang tinggi kalau dia mau mencapai sekolah negeri. Jadi disitulah saudara, iman jangan membuat kita terlalu membenarkan diri. Kenapa tidur jam 9? Kan Alkitab mengajarkan segala sesuatu punya konsep kecukupan. Jangan ambisi. Pak, hari besok punya kesulitan. Kalau aku sakit gimana? Dibilang gitu. Kalau aku sakit gimana? Nanti mites ini aku nggak bisa katanya. Karena aku sakit, belajar terlalu keras. Ya, jadi udah belajar, berdoa sama Tuhan, tidur. Wah. Mungkin kau juga dulu begitu, ya kan? Atau kembalikan, kok SD, SMP, wah begitu semangat. Pas SMA, kenapa? Patah hati. Ya kan? Karena kecewa. Bisa juga. Engkau karir bagus dalam studi sampai SMA, waktu kuliah, kenapa? Patah hati. Banyak hal tuh, saudara, yang membuat kita gagal. Tapi disinilah saudara, kita butuh iman. Iman akan menolong kita untuk bagaimana membangun pengharapan kita dalam Yesus Kristus. Dan itu sifatnya adalah pasti. Jadi apakah benar manusia bisa diselamatkan hanya karena membeli surat pengampunan dan uangnya dikasih di kotak itu dengan suara yang keras? Itu tidak pasti. Itu hanya tercatat di dalam satu konsep daripada imam. Maka Alkitab perjanjian lama sudah lengkap 400 tahun sebelum daripada PB itu terjadi. Apa artinya seluruh bagian ini saudara? 39 itu sudah lengkap. Maka pada waktu Yesus membicarakan dalam Matius keempat, ketika dicobai oleh setan, Yesus 3 kali berbicara dalam Matius 4, ayat 4, ayat 7, ayat 10. Firman Allah berkata, bukankah firman Tuhan berkata, itu berarti menunjukkan Yesus menuju kepada siapa? Kanonikal perjanjian lama yang sudah lengkap. Kenapa Roma Katolik sekarang Alkitabnya ada 73, kita 66? Karena di dalam kitab sejarah perbagian perjanjian lama ditambah Yobit, 1 Makabe dan 2 Makabe. Jadi konsep purgatori ada dalam catatan 1 dan 2 Makabe. Bahwa manusia tidak mutlak langsung masuk surga, perlu api penyucian. Yesus berkata, amin. Hari ini juga engkau bersama dengan aku di paradis, kepada penjahat yang di sebelahnya. Berarti apa saudara? Enggak perlu purgatori. Enggak perlu api penyucian. Karena kita langsung dijamin oleh Yesus Kristus. Yang penting imanmu tuntas. Jadi di sini maka saya tanya, mungkinkah Yesus berbohong? Tidak, pasti. Lihatlah apapun yang dikatakan tentang kematian, kebangkitan, semua yang terjadi. Jadi iman harus punya nilai kepastian. Amin. Setuju?
Maukah engkau yang pacaran sih jalan terus, tapi nggak punya kepastian kapan nikah? Mau nggak? Pasti nggak mau. Kita sekolahkan anak kita di sekolah Kristen misalnya, yang ada di Cikarang nih, tapi nggak punya kepastian lulus atau nggak lulus. Mau nggak? Terima kasih Bapak Ibu mempercayakan anaknya, tapi sekolah ini nggak jamin Bu, anak Ibu lulus atau tidak lulus, namanya bagus. Oh nggak apa-apa, dengan iman. Gitu. Pasti yang membuat kita memilih segala sesuatu ada kepastian. Beli pakaian saya tanya, kenapa engkau beli? Kenapa? Karena ada kepastian. Saya jahit jas itu hanya sekali, tahun 2005. Sisanya orang jahitin. Bukan berarti saya ngemis-ngemis. Aduh Pak Tumpal kasihan yang pernah ganti-ganti jas ya. Mari kita jahitin dia jas. Enggak saudara. Pengalaman saya cuma 2005. Berarti berapa tahun yang lalu itu? 12 tahun yang lalu saya bikin jas. Anak saya bilang, papa sekarang buncit. Iya, gemuk naik 4 kilo. Kenapa? Keseringan ke Cikarang. Kurang penyiksaan diri. Ya. Kurang bagaimana disiplin untuk kita menyiksa diri. Jadi kita perlu menyiksa diri lagi, saudara. Jadi saudara, di dalam bagian inilah saudara, hidup ini membutuhkan kepastian. Tapi kepastian bukan karena unsur yang kita lihat. Apa yang kita lihat dalam proses waktu bisa berubah. Kecantikan, kekayaan, kemasyhuran bisa berubah. Tapi iman, penunjuk jalan pengharapan kita yang pasti dalam Yesus Kristus. Bahwa jikalau kita menerima Yesus, pasti kita masuk surga. Iman adalah penunjuk seluruh bukti keyakinan kita. Bagaimana kita tahu? Engkau rajin berdoa. Engkau rajin melayani Tuhan. Engkau rajin untuk bagaimana memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Itu adalah bukti untuk sesuatu yang engkau tidak lihat, namun engkau percaya. Itu namanya iman. Nah, di dalam bagian inilah saudara, manusia tidak konsisten. Karena itulah Tuhan menjamin keselamatan kita melalui Allah Tritunggal. Dan melalui 1 Petrus 1 ayat 3-7 dikatakan dengan jelas dalam bagian itu, kuasa Allah akan menjaga seluruh iman kita. Kita manusia yang lemah. Kita mungkin pada waktu kita disiksa sampai titik penderitaan yang begitu kuat, jangan-jangan kita bisa menghujat Tuhan. Pada waktu satu titik kita dirayu, dibujuk, dikondisikan, jangan-jangan kita bisa mengecewakan hati Tuhan. Tapi ingatlah, Allah Tritunggal dalam kuasanya akan menjaga kita. Ini berarti menunjukkan kepada kita hanya melalui iman dalam Yesus Kristus kita diselamatkan. Titik. Tidak ada jalan yang lain. Melalui perbuatan baik tidak bisa. Melalui sosial tidak bisa. Melalui filsafat tidak bisa. Melalui jalan gereja tidak bisa. Hanya melalui satu, Yesus Kristus. Maka kita harus bertobat, kita harus menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi di sini kita simpulkan bagian yang pertama kita baca. 1, 2, 3 iya. Hanya iman dalam Yesus Kristus kita dapat dibenarkan dari segala dosa-dosa kita dan diselamatkan. Hanya dalam Yesus. Dialah penebus kita yang sejati. Dialah pengampun dosa-dosa kita yang sejati. Yang kedua kita baca, hanya iman dalam Yesus Kristus kita diproses dalam kesucian. Jangan engkau puas engkau beriman. Buktikan hidup berimanmu merubah akan dirimu, merubah akan nilai kesucianmu di dalam Yesus Kristus. Dan engkau harus membenci segala apa yang dibenci oleh Tuhan. Yang terakhir kita baca, dan hanya iman dalam Yesus Kristus kita bisa berkenan selalu kepada Bapa di surga. Tidak butuh orang rohaniawan untuk engkau mengaku dosa. Tidak butuh seorang imam untuk engkau bisa diperkenan. Di dalam Yesus Kristus dimanapun engkau berada, engkau bisa berkenan kepada Tuhan. Sebesar apapun dosa-dosamu, separah-parahnya apapun dosamu, jikalau engkau sungguh-sungguh mengakui dalam Yesus, hanya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dosamu diampuni. Nah, di sini kita diingatkan, kita membutuhkan iman mula-mula yang Tuhan tanamkan
melalui pekerjaan Roh Kudus dalam hati nurani kita. Yang akhirnya iman itu akan mendorong kita punya pengakuan, mendorong kita punya kepercayaan, mendorong kita punya nilai sikap perubahan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri.